Baik, hari ini kita akan belajar kembali di komputer akuntansi dan perusahaan yang akan kita bahas yaitu CV Destiani, gitu ya. Oke, baik, kita akan coba kerjakan. Langkah pertama, seperti biasa, di sini ada aplikasi MyAba Accounting, ya, ada aplikasi MyAba Accountingnya. Ini aplikasinya, saya menggunakan versi 18 ya. Buat teman-teman yang ingin melakukan instalasi dari aplikasi MyAba Accounting-nya, nanti saya akan sematkan link di deskripsi untuk melakukan download. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin download, install, silahkan ikuti video yang ada di link deskripsi lalu dipraktikkan gitu. Kalau misalkan ada kendala, silahkan boleh komen saja gitu. Oke, baik, langkah pertama kita akan coba buat data perusahaan baru ya. Perusahaannya itu CV Destiani. Oke. Nah, untuk membuat perusahaan kita boleh menggunakan tombol create ya. Di sini boleh di next, lalu di sini kita masukkan dulu nama perusahaannya CV Destiani. Di company name. Lalu biasanya sih untuk di belakang nama itu suka menggunakan nama masing-masing ya biasanya kalau dalam pembelajaran gitu ya, agar memudahkan guru juga mengetahui itu kerjaan siapa gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Di sini ada alamat, saya akan coba copy paste saja biar cepat ya. Ada phone number juga. Di sini tidak ada fax number dan tidak ada email, jadi tidak perlu kita isi karena datanya di sini hanya sampai nomor telepon saja gitu ya. Oke, boleh kita next. Untuk tahunnya di sini kita sesuaikan. Di sini tahunnya 2021, last month-nya Desember, conversion-nya di November, number of accounting 12. Jadi cara ngisinya, kita isinya seperti ini. Tahunnya di sini diisi 2021, last month-nya di sini Desember, konversinya di bulan November, dan number of accounting 12 ya. Kita sesuaikan dengan yang ini gitu. Kalau sudah sesuai seperti ini, boleh kita next saja, lalu di next kembali. Untuk account list-nya saya di sini menggunakan nomor 2 gitu ya. Oke, kalau sudah boleh di next lagi. Lalu di sini kita bisa menyesuaikan lokasi penyimpanannya dengan menggunakan tombol ini, change ya. Boleh kita klik ya, kita sesuaikan CV Destiani ini mau disimpan di mana gitu ya. Saya akan coba disimpan di C saja. Dari C langsung di save gitu ya. Nanti di sini ada lokasinya. Coba saya perbesar. Nah, lokasinya akan tersimpan di sini di C. Lalu di filenya CV Destiani gitu. Oke, kalau sudah di save, boleh di next. Lalu di sini pilih command center. Nah, itu adalah langkah pertama ya, membuat data perusahaan. Berikutnya kita akan coba mengisi daftar akun. Agar lebih mempermudah, saya akan coba dibagi 2 saja seperti ini, antara soal dan MyAba Accounting. Jadi sesuai gitu, sama gitu ya, dalam tampilan layar kalian gitu. Oke, di sini ada daftar akunnya. Untuk mengisi daftar akun, kita bisa di akun atau account, lalu account list. Nah, di sini ya. Cara buatnya di sini. Saya ulangi kembali. Ke akun list atau account list ya. Ini tampilannya seperti ini. Nah, langkah pertama kita ke aset dulu ya. Kita ke aset. Aset ini adalah harta ya. Aset ini adalah harta dan memiliki kode 1 gitu. Jadi di soal di sini kelompok harta yang memiliki kode depannya 1 ya, segini, ini semuanya dimasukkan di aset gitu. Nah, berikutnya sebelah kanannya di sini ada liability. Liability itu memiliki kode 2. Jadi semua daftar akun yang memiliki kode akun 2 depannya sampai ke sini, ini harus kita simpan di liability gitu. Liability itu kewajiban ya. Lalu sebelah kanannya lagi ada equity ya. Equity itu modal. Nah, semua daftar akun yang memiliki
nomor depannya 3 itu disimpan di equity. Sebelah kanannya lagi ada income. Income itu pendapatan. Nah, karena di sini hanya ada 2 gitu ya, maka di kelompok income juga di sini di inputnya 2 gitu. Dan seterusnya ke 5, ke 6, ke 8, ke 9 sama ya. Kanan gitu ya. Oke, kita balikkan lagi ke aset. Kita balikan lagi ke atas. Kita balikan lagi ke aset. Oke, langkah pertama kita akan coba buat akun harta gitu ya. Kita akan coba buat akun harta. Nah, di dalam aplikasi My Accounting ternyata hartanya itu sudah ada, yaitu apa ini? Aset ya. Aset dan harta itu sama-sama saja, bisa dilihat nomornya pun sama gitu. Nah, maka dari itu kita tidak perlu membuat kembali akun dengan nama harta. Ya, di sini kita hanya merubah saja dari aset menjadi harta. Cara merubahnya ini gampang sekali, boleh kita klik saja panahnya, lalu namanya kita ganti dengan harta. Lalu kita klik OK saja, maka secara otomatis di sini berubah namanya menjadi harta. Tuh. Oke, berikutnya di sini ada 2 akun yang memang ini bisa dihapus ya. Kalau teman-teman ingin menghapus, boleh, silahkan. Caranya klik saja panahnya, klik kanan, delete gitu ya. Ini pun investment akun bisa dihapus, klik panahnya, klik kanan, delete gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kedua akun tersebut tidak dihapus? Sebetulnya tidak masalah kalaupun tidak dihapus gitu ya. Sebetulnya tidak masalah gitu ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan saja. Berikutnya kita akan membuat akun dengan nama Harta Lancar ya. Kita akan buat akun dengan nama Harta Lancar. Nah, karena di sini tidak ada di dalam aplikasi My Accounting Harta Lancar itu belum ada, maka dari itu kita harus menggunakan menu ini ataupun tombol new gitu ya, yang ini ya. Kita tinggal klik saja, lalu kita sesuaikan ini memiliki tipe apa. Memiliki kelompok header. Maka di sini kita sesuaikan dari detail ke header dulu gitu ya. Kalau misalkan di sini sudah sesuaikan ke header, berikutnya kita isi nomornya. Nomornya di sini 1000. Yang satunya tidak perlu dimasukkan karena di sini sudah ada angka satunya gitu ya. Kita masukkan 1000. Nah, di sini kita enter 1 kali. Nah, sampai muncul akun name. Di akun name-nya kita isi Harta Lancar. Kalau sudah, kita klik OK saja sampai nanti bertambah 1 akun dengan tipe header dengan nama Harta Lancar gitu ya. Nah, kita akan buat lagi untuk kas di tangan ya. Kita klik tombol new ya. Kita sesuaikan posisinya ini di detail apa header. Karena di sini posisinya detail dan memiliki tipe bank, maka ini tidak perlu kita rubah gitu ya. Jadi kita langsung sesuaikan saja tipenya dengan yang ada di soal tabel gitu ya. Di soal tabel di sini memiliki tipe bank, jadi kita sesuaikan juga ke bank gitu ya. Nah, setelah itu kita input nomornya di sini, nomornya 1101. Kita tinggal inputkan saja atau kita masukkan saja ke account number. Lalu di sini kita enter 1 kali gitu ya. Lalu isi namanya kas di tangan ya. Nah, untuk opening balance ini tidak perlu diisi, bukan tidak perlu sebetulnya. Untuk pengisiannya bisa kita input nanti di akhir gitu ya. Jadi kita lewat dulu saja. Nah, kita bisa menggunakan menu setup. Tapi bagaimana kalau misalkan saya ingin melakukan pengisian opening balance di sini langsung gitu ya, di pembuatan akun? Itu boleh-boleh saja. Hanya saja menurut saya ini lebih rumit gitu. Jadi kita harus ke bawah dulu seperti ini, harus ngecek dulu kas di tangannya berapa gitu. Nah, mengantisipasi kita bolak-balik ke depan, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, kita kosongkan dulu saja, dan nanti di akhir bisa kita input di setup balance, lalu akun opening balance gitu. Biar nanti di inputnya semuanya langsung gitu ya. Oke, kita boleh OK saja. Lalu kita new kembali. Untuk kas pada Bank Mandiri posisinya di detail, jadi tidak perlu kita rubah. Dan di sini posisinya di bank. Lalu akun numbernya itu 1102
enter, namanya di sini Waspada Bank Mandiri, lalu klik OK. Nah, kira-kira untuk penginputannya seperti itu untuk membuat daftar akun. Jadi mungkin di sini saya akan coba cut videonya dan langsung ke langkah berikutnya. Gitu. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Saya di sini sudah membuat semua daftar akunnya, ya, sudah saya input semuanya. Nah, setelah kita selesai menginput ataupun melakukan pembuatan daftar akun, bisa kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengisi saldo dari neraca, ya. Saldo neraca, mengisi saldo neraca. Nah, ini adalah saldo neracanya. Saya akan coba sesuaikan dulu biar terlihat. Nah, posisinya itu seperti ini. Nah, ini neracanya. Nah, ini boleh di close saja. Cara mengisi saldonya itu atau cara mengisi neracanya itu bisa ke sini, ke setup, ke balance, lalu ke akun opening balance, ya. Bisa kita buka dulu seperti ini. Nah, untuk pengisian saldonya itu mengikuti dari saldo normal, ya, mengikuti dari saldo normal. Jadi kalau misalkan posisi saldonya itu ada di kelompok 1, ya, kelompok 1 harta dari sini sampai sini, ya, saldo normal dari kelompok 1 itu atau harta itu adanya kan di debit, ya. Jadi kalau misalkan ya di saldo sebelah kanan ini adanya di debit, jadi kita input langsung saja. Contoh misalkan di sini kas di tangan adanya di debit kan, atasnya ini debit. Jadi kita input saja langsung kas di tangan di sini. Langsung input saja nominalnya 8.500.000. Karena posisinya di debit. Jadi bagaimana kalau misalkan posisinya itu kayak cadangan kerugian piutang, ya. Posisinya ini ada di kredit. Nah, untuk penginputannya harus menggunakan tanda min di depan. Itu kita akan contohkan. Nah, kita isi dulu yang ini. 32 juta. Piutangnya 7.500.000. Ini cadangan kerugian piutang kan posisinya ada di kredit. Jadi penginputannya itu pakai min dulu, min, ya, 2.500.000. Enter 1 kali. Nah, penginputannya seperti itu. Oh ya, ada yang terlewat. Kalau misalkan semua saldo dari neraca ini sudah kita input, maka posisi totalnya di bawah ataupun selisihnya ini harus jadi 0. Kalau saya kan ini 45.600.000 karena belum semuanya terinput. Kalau misalkan sudah terinput semuanya, ini harus jadi 0 gitu. Bagaimana kalau misalkan belum 0, ya, ataupun masih ada selisih? Maka itu harus dicek kembali. Pasti ada kesalahan, bisa dalam penginputannya kurang 0 ataupun tanda minnya yang terlewat gitu, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini untuk bukan di sini. Min 2.500.000. Bawahnya perlengkapan 2.500.000. Lalu sewa 900. HP gedung 31. Oh, ini pakai min ya, yang 31 karena posisinya ada di kredit. 31.400. Ini min 7.250.000. 18 juta. Ini pakai min 7.500. Lalu berikutnya kita ke utang usaha. Utang usahanya 20 juta. Nah, untuk kelompok 2, ya. Kelompok 2 di sini ada 2 ya, utang usaha dan pinjaman Bank Mandiri. Nah, karena posisi saldo normalnya itu kelompok 2 ada di kredit, ya, maka penginputannya itu kalau misalkan saldonya ada di kredit juga itu tidak menggunakan min, ya.
Ini kebalikannya, tidak menggunakan min. Tapi kalau misalkan ada di debit, itu harus menggunakan min, gitu ya. Di sini posisinya di kredit, ya. Jadi tidak menggunakan min, dan pinjaman Bank Mandirinya di sini 28 juta. Mana pinjaman? Nah, ini juga tidak menggunakan min karena ada di kredit, dan saldo normalnya ada di kredit juga gitu ya. 28 juta 350.000. Berikutnya modal kelompok 3. Nah, ini modal itu saldo normalnya itu ada di kredit ya, dan posisinya itu kelompok 3 ini ada di kredit juga 120 juta 500.000. Jadi kita tidak perlu menggunakan tanda min di sini. Langsung saja di modal 120 juta 500.000. Gitu. Dan yang terakhir di sini ada Prive Ibu Ravena gitu ya. Prive-nya ini kondisinya ada di debit. Ya, karena saldo normalnya ada di kredit, jadi di sini harus menggunakan tanda min 4.500.000. Nah, seperti itu. Dan di sini selisihnya itu 0. Dalam artian ini sudah balance, sudah tidak ada selisih gitu ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu ini tahap setting pajak. Ini boleh di oke dulu saja. Kita lanjut ke tahap setting pajak. Untuk melakukan setting pajak, saya coba berdua saat. Caranya kita boleh ke sini, ke list, dari list ke text code. Nah, untuk melakukan setting pajak yang akan kita rubah yaitu GST menjadi PPN, gitu ya. Kita klik saja panahnya, kita rubah pajaknya dari GST menjadi PPN, dan deskripsinya boleh kita ganti dengan pajak tambahan nilai. Lalu rate-nya ini 10% karena soalnya ini di tahun 2021. Lalu untuk link akunnya ini tidak boleh tertukar. PPN keluaran, bawahnya PPN masukan, gitu ya. PPN keluaran dan PPN masukan. Kalau sudah seperti ini boleh kita klik OK saja ya. Nah, satu lagi yang harus kita sesuaikan yaitu NT. NT ini digunakan untuk transaksi ataupun kartu yang tidak kena pajak. Kita buka dulu. Nah, deskripsinya boleh kita isi dengan tidak kena pajak, gitu ya. Ini keluaran, ini masukan. Lalu kita klik OK saja. Nah, untuk sisanya ini boleh kita hapus. Kode pajak yang tidak digunakan ini boleh kita hapus. Yang digunakan hanya PPN dan NT saja. Cara menghapusnya, kita klik dulu, klik kanan mouse, delete, klik kanan, delete, klik kanan, delete, klik kanan, delete, gitu. Delete, sisakan 2 kode pajak saja yang kita gunakan, yaitu PPN dan NT. Ada 2 ya. PPN dengan 10%, NT dengan 0%. Ya, sesuai dengan ketentuan soal. Di soal di sini pajaknya itu setting pajak 10% di tahun 2021 gitu. Diasumsikannya kita ada di tahun 2021 gitu. Oke, baik, kalau sudah kita close saja. Yang berikutnya kita akan melakukan setting pajak ya. Teman-teman di sini harus sesuai ya urutannya ya. Dari setting pajak ke apa gitu ya. Jangan sampai ada yang loncat-loncat. Kalau loncat-loncat nanti pasti ada kesalahan gitu ya. Oke, kita akan melakukan setting pajak. Kita akan melakukan link akun, setting link akun. Kita ke setup dulu, lalu ke link akun, lalu ke sales. Untuk link akun yang akan kita setting itu hanya 2 saja, yaitu sales dan ke podcast. Kita ke sales dulu ya. Untuk melakukan setting link akun, di sini untuk yang sales boleh kita isi dengan piutang usaha, dan bawahnya menggunakan kas pada Bank Mandiri. Ini posisinya harus seperti ini untuk yang sales. Kalau sudah, klik OK saja. Lalu satu lagi setup link akun, lalu pilih podcast. Untuk yang podcast ini atasnya diisi dengan utang usaha dan bawahnya diisi dengan kas pada Bank Mandiri. Ini formasinya harus seperti ini, gitu ya.
tidak boleh tertukar. Kalau tertukar nanti kartu utang piutangnya bakalan tidak balance gitu ya. Kalau sudah, boleh kita klik OK saja. Lalu yang berikutnya kita harus mengisi kartu piutang. Nah, ini di poin D. Di poin D, data perlengkapan saldo awal piutang usaha. Ya. Oke, kita akan coba praktekkan. Cara mempraktekannya yaitu yang pertama kita ke sini ke card file. Dari card file kita ke card list ya. Nah, setelah terbuka card list, kita posisikan dulu ke customer karena kartu piutang itu udah pasti customer ya. Kita posisikan dulu di customer, lalu kita klik tombol new ya. Namanya kita sesuaikan di sini Bapak Andika. Lalu boleh kita enter. Lalu destination-nya kita ganti dengan individual ya. Lalu card ID-nya di sini isi dengan C001. Lalu enter 1 kali. Alamatnya boleh kita input. Sesuaikan saja ya. City-nya atau kotanya diisi Bandung. State-nya Jawa Barat. Kode posnya 0, country-nya Indonesia. Lalu nomor teleponnya sesuaikan dengan soal saja. Klik OK. Nah, kita new kembali. Kita buat kembali. Ini untuk prosesnya sama ya. Semuanya seperti ini. Dan yang keempat di sini Bapak Yuda. Alamatnya juga kita input juga. Kotanya kita input. State-nya Jawa Barat. Country-nya Indonesia. Ini nomor teleponnya kita sesuaikan. Nah, di sini kita sudah buat 4 kartu piutang, gitu ya. Kita sudah buat kartu piutang. Nah, ini ada 2 opsi. Kita bisa langsung mengisi saldo di sini, ya, saldo ini, saldo piutang. Kita bisa langsung isi saldonya di sini, di setup, gitu ya. Ataupun kita melanjutkan dulu ke kartu utang, ke sini dulu. Jadi nanti untuk pengisian saldonya bareng-bareng gitu ya, saldo piutang dan saldo utang bareng-bareng dikerjakannya di setup, itu boleh gitu ya. Nah, saya biasanya mengerjakannya saldonya nanti di akhir ya, dibarengkan di antara utang piutang bareng gitu ya. Jadi kita ke supplier dulu saja. Kalau misalkan mau langsung saldonya silakan, mau bikin kartunya dulu boleh, silakan ya. Kita klik new dulu. Di sini masukkan toko Lotus, nomornya
juga Kota Bandung. Udahlah, seperti ini aja biar cepat ya, jadi nggak diinput semuanya biar durasinya nggak terlalu panjang. Jadi ada beberapa yang dilewat ya biar tidak panjang. Jadi, seperti state tidak saya isi dan country tidak saya isi biar cepat gitu. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan kartu piutang atau customer ada 4 dan suppliernya ada 4 juga, gitu. Tapi saldonya di sini masih kosong, masih 0 ya. Nah, kita akan coba belajar bagaimana cara mengisi saldonya, diawali dari piutang dulu ya, dari Bapak Andika. Ini boleh di close dulu. Cara mengisi saldonya itu bisa ke sini ke setup, lalu ke balance, lalu ke customer balance. Ya, boleh kita buka customer balance-nya. Nah, ini adalah tampilan dari customer balance. Kalau semua saldonya sudah terisi, nanti di out of balance ininya itu harus jadi 0. Ya. Selisihnya itu harus 0. Kalau misalkan masih ada nominal, berarti ada kesalahan. Ada beberapa kemungkinan kesalahan. Yang pertama, input saldonya salah, ya. Di piutang ataupun di pengisian saldo di sini, ya. Kedua, link akunnya yang salah, gitu ya. Kita akan coba kerjakan, diawali dari Bapak Andika. Caranya kita klik dulu Bapak Andika, lalu boleh di add cell, lalu di enter 1 kali. Lalu di sini invoice-nya boleh kita isi dengan nomor faktur. Lalu tanggalnya di sini kita bolehin tanggal yang ada di soal. Lalu memonya boleh diisi dengan saldo awal piutang. Kalau mau ditambahin Bapak Andika boleh, tidak juga tidak apa-apa. Saldonya di sini 2.300.000. Ya. Kalau sudah, boleh kita klik record saja. Lalu klik OK. Oke. Nah, kita ke customer summary. Nah, baru satu ya yang terisi Bapak Andika saja dengan nilai 2.300.000. Berikutnya kita akan lanjut ke pelanggan kedua, yaitu Ibu Anya. Nah, hati-hati di sini karena posisi antara soal dengan di aplikasi Mayur itu beda urutannya. Kalau di soal itu Ibu Anya, yang kedua kalau di aplikasi Mayur itu Bapak Yuda. Ya, kita sesuaikan soal saja. Ibu Anya, klik add cell Ibu Anya, di enter 1 kali. Voice-nya untuk Ibu Anya ini. Tanggalnya kita rubah ke tanggal 7. Memonya saldo awal piutang. Nominalnya 2.700.000. Lalu kita klik record.
Kita ke customer summary lagi. Lalu ketiga Ibu Claudi, dibuka, di add cell lagi, di enter. Ibu Claudi di sini kita masukkan tanggalnya Ibu Claudi 27. Saldo awal piutang. Saldonya di sini 100.000. Lalu boleh kita record. Dan yang terakhir Bapak Yuda, kita add cell lagi, kita input PK 129 dan untuk tanggalnya tanggal 30. Saldo awal piutang dengan nominal 2.500.000. Sudah, klik record. Nah, kalau misalkan balance itu bakalan ada tulisan seperti ini, congratulations, gitu ya. Klik OK lagi. Kita cek di sini selisihnya 0, ya. Kalau sudah seperti ini berarti sudah betul pengerjaannya, gitu. Kita akan lanjutkan lagi ke kartu utang. Nah, ini kartu utang, ya. Kartu utang ini boleh di close. Kita ke sini lagi ke setup. Ke balance, kalau kartu utang itu adanya di supplier balance, boleh diklik. Oke, kita akan awali dari Toko Lotus. Klik Toko Lotus, kita add broadcast, di enter 1 kali. Di sini PM146, tanggalnya tanggal 10 bulan 11 2021. Memonya saldo awal utang dengan nominal 8 juta. Klik record. Oke. Kita lanjutkan lagi Toko Cemerlang. Kita add broadcast lagi, enter lagi. Kita input di sini PG. Kita input PG 147. Tanggalnya tanggal 17. Saldo awal utang dengan nominal 9 juta. Record. Oke. Berikutnya kita ke Toko Alifta. Add broadcast. Alifta. Kita input dulu. Saldo awal utang dengan nominal 500. Nah, yang terakhir Toko Amanda. Add broadcast Toko Amanda. Nominalnya 2.500.000. Record. Nah, di sini ada congratulations kembali, berarti sudah balance ya. Gitu. Ini juga sama, selisihnya 0, kayak gitu. Nah, kalau misalkan sudah sesuai seperti ini, kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya apa? Yaitu transaksi, gitu ya. Transaksinya di sini mudah sekali. Karena transaksinya itu hanya transaksi dasar saja, pelunasan piutang dan pelunasan utang saja, gitu ya. Sama ada nanti ada pengeluaran kas, bayar gaji dan listrik kalau tidak salah. Oke, kita boleh close dulu. Nah, kita fokus ke dokumen transaksi 1. Sebelumnya, untuk mengerjakan transaksi ada beberapa menu yang bisa kita gunakan, yaitu ada akun, ada banking, ada sales, ada podcast, gitu ya. Oke. Di sini pada tanggal 5 Desember 2021 perusahaan menerima pelunasan piutang dari Bapak Andika yang terjadi pada tanggal 12 November tahun 2021, gitu ya. Nah, untuk mengerjakan pelunasan utang itu menggunakan menu sales, ya. Dari sales ke receipt payment, ya.
untuk mengerjakan transaksi pelunasan piutang itu menggunakan sales dari sales ke receipt payment. Kita buka dulu. Nah, langkah pertama di sini dibayarkannya dari Bapak Andika. Ya, maka customernya kita ganti ataupun kita input Bapak Andika. Ya, sampai muncul di tabel bawah data piutangnya, gitu ya. Lalu sebelah bawah di sini ada amount receipt. Amount receipt ini berapa yang dibayarkan oleh Bapak Andika, gitu ya. Nilainya di sini 2.300.000. Kita input 2.300.000. Ya. Lalu payment method ini boleh diisi dengan cash, metode pembayarannya cash gitu ya. Memonya pelunasan piutang. Lalu card ID-nya BKM nomor bukti ya, BKM strip 01. Tanggalnya di sini tanggal di soal yaitu tanggal 5 Desember 2021. Ini 12, ini tanggal 5. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa di sini ada amount applied, kita klik saja sampai muncul senilai 2.300.000. Lalu kita enter satu kali dan kita record. Nah, selesai untuk dokumen transaksi pertama. Kita akan lanjut ke dokumen transaksi kedua. Dokumen transaksi kedua pada tanggal 8 Desember 2021 perusahaan membayar pelunasan utang. Ya, membayar pelunasan utang, gitu ya. Nah, untuk mengerjakan pelunasan utang itu bisa menggunakan menu Purchase, dari Purchase ke Pay Bill. Ya. Nah, di sini kita sesuaikan melunasi hutangnya itu dari siapa, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini melunasinya itu ke Toko Lotus, ya. Kita ganti suppliernya dengan Toko Lotus, ya. Lalu memonya boleh diisi dengan pelunasan utang. Lalu nomornya di sini ada BKK 01, ya. Lalu tanggalnya di sini tanggal 8 bulan 12 2021. Dan jangan lupa amount applied-nya di sini kita klik satu kali. Oh, maaf, di sini kelewat. Amount-nya di sini nominalnya 8 juta rupiah ya, ini ya. Nah, kita input dulu di sini 8 juta rupiah. Lalu di amount applied-nya kita klik saja satu kali, nanti muncul secara otomatis senilai 8 juta rupiah. Kita enter satu kali, lalu kita record. Nah, ini boleh di cancel saja. Dokumen transaksi 2 sudah beres ya. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi 3. Di sini pada tanggal 9 Desember 2021 perusahaan membayar pelunasan utang. Nah, kalau pelunasan utang masih sama seperti yang tadi, ke Purchase lalu ke Pay Bill. Lalu utangnya itu dari siapa? Kepada siapa? Yaitu kepada Toko Alipta. Kita buka dulu Alipta. Ya. Lalu memonya pelunasan utang. Nomornya di sini BKK 02. Tanggalnya tanggal 9. Nominalnya 500.000. Nah, jadi di amount applied-nya di sini kita tinggal langsung klik saja 500.000 lalu enter satu kali. Gitu ya. Sudah seperti ini boleh di-record. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi keempat. Dokumen transaksi 4 di sini ada pelunasan piutang. Kalau pelunasan piutang berarti menggunakan menu sales lalu ke receipt payment. Kita cek di sini pelunasan piutangnya itu dari siapa? Dari Ibu Anya. Ya. Kita buka dulu, pilih Ibu Anya, ya. Nominal pelunasannya itu ini 2.700.000. Lalu metode pembayaran kita pilih cash saja. Memonya saldo awal piutang.
Lalu nomor buktinya BKM 02, tanggalnya di sini tanggal 15. Jangan lupa amount apply-nya di sini kita klik, bakal muncul 2.300.000, lalu di enter satu kali, lalu di record. Ya. Boleh di cancel. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi kelima, ya. Pada tanggal 15 Desember 2021, perusahaan menerima pelunasan piutang. Berarti masih sama ya, kalau piutang di sales, di receive payment. Lalu piutangnya dari Ibu Claudi. Kita pilih Ibu Claudi, gitu ya. Amount receive-nya di sini 100.000. Kita input 100.000. Metodenya cash. Memonya pelunasan piutang. Lalu ID-nya itu yang BKM 03. Tanggalnya tanggal 15. Lalu kita input di sini amount-nya 100.000, boleh di record. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi 6. Dokumen transaksi 6 di sini pada tanggal 19 Desember 2021 perusahaan menerima pelunasan piutang. Berarti masih sama ya. Si sales lalu receive payment ya. Lalu customer-nya boleh kita isi di sini dengan Bapak Yuda ya. Bapak Yuda gitu ya. Lalu amount receive-nya di sini 2.500.000. Lalu metodenya cash, lalu saldonya memonya pelunasan piutang. Lalu di sini nomornya BKM 04, tanggalnya tanggal 19. Jangan lupa di sini amount offline kita klik, kita isi, kita enter satu kali, lalu boleh di record gitu ya. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi ke-7. Pada tanggal 20 Desember 2021 perusahaan membayar utang. Jadi kalau membayar utang ke Foodcash, ke iBill ya. Kepada siapa? Sini toko Cemerlang ya. Kita input toko Cemerlang. Ya. Semuanya pelunasan utang. Di sini PKK strip 03, tanggalnya tanggal 20, nominalnya 9 juta ini ya. 9 juta. Boleh amount outline-nya di sini kita klik saja 9 juta, lalu kita enter satu kali dan boleh di record. Nah, kita lanjut lagi ke dokumen transaksi ke-8. Pada tanggal 22 Desember 2021 perusahaan membayar pelunasan utang. Ya, utang masih ke Foodcash, lalu ke iBill juga. Nah, kepada siapa? Toko Amanda. Nah, di sini kita klik saja panahnya, cari toko Amanda. Tuh ya. Memonya pelunasan, jangan besar. Pelunasan utang. Di sini BKK 04. Tanggalnya tanggal 22. Nominalnya di sini 2.500.000. Lalu jangan lupa seperti biasa multiply-nya kita klik enter sekali, lalu boleh kita record. Lalu di sini boleh kita cancel. Nah, untuk transaksi pelunasan piutang dan transaksi pelunasan utang sudah selesai. Kita akan lanjut ke dokumen transaksi 9 dan 10. Nah, untuk dokumen transaksi 9 dan 10 ini berbeda. Karena dokumen 9 ini adalah transaksi pembayaran listrik yang tidak berhubungan dengan pelunasan utang dan piutang. Oke. Nah, untuk mengerjakan transaksi nomor 9 ini bisa menggunakan menu banking.
ya. Jadi banking di sini digunakan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran yang tidak berhubungan dengan penjualan maupun pembelian. Salah satu contohnya itu adalah pembayaran listrik, pembayaran gaji, Stripe dan lain sebagainya. Ya, di situ tidak berhubungan dengan penjualan maupun pembelian gitu. Di dalam menu banking ada dua kemungkinan menu transaksi yang bisa kita gunakan. Yang pertama di sini ada spin, yang kedua ada receive. Kalau spin digunakan untuk pengeluaran kas, sedangkan receive itu digunakan untuk penerimaan kas. Di sini pada tanggal 27 Desember 2021 perusahaan membayar listrik. Berarti logikanya kas kita keluar kan? Ya, berarti ini masuk transaksi pengeluaran kas. Kalau pengeluaran kas itu masuknya ke spin ke sini. Boleh kita klik spinnya. Ya. Nah, ketentuan dari soal di atas ya bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini. Pembayaran dalam spin apabila transaksi di bawah 1 juta menggunakan kas di tangan dan apabila di atas 1 juta menggunakan kas pada Bank Mandiri gitu. Nah, di sini karena nominalnya itu hanya 500.000, maka kita harus gunakan kas di tangan. Nah, caranya di sini ada Pay from akun, kita sesuaikan dengan kas di tangan ya. Lalu memonya boleh diisi dengan pembayaran listrik, lalu nomornya di sini F-022, tanggalnya tanggal 27 bulan 12 2021, nominalnya 500. Oke. Nah, kas di tangan ya, yang ini adalah akun yang bakalan masuk di posisi kredit karena berkurang. Untuk posisi di debitnya itu menggunakan beban listrik ya. Kita boleh pakai yang ini, beban listrik. Jadi ini debit dan ini kredit gitu ya. Boleh kita klik record. Lalu yang terakhir di sini pada tanggal 30 Desember 2021 perusahaan membayar gaji karyawan. Nah, gaji karyawan ini merupakan pengeluaran kas ya. Pengeluaran kas yang tidak berhubungan dengan penjualan maupun pembelian gitu ya. Maka menunya pun masih sama, menggunakan menu banking lalu ke spin ke sini juga gitu ya. Nah, seperti yang tadi langkah pertama kita sesuaikan dulu ya. Pay from akunnya itu menggunakan akun apa. Apabila di atas 1 juta menggunakan kas pada Bank Mandiri, dan apabila di bawah 1 juta menggunakan kas di tangan. Karena di sini 2 juta rupiah, maka kita gunakan akun kas pada Bank Mandiri gitu ya. Memonya boleh diisi dengan pembayaran gaji. Lalu di nomornya di sini F023, tanggalnya itu tanggal 30, namanya 2 juta. Ini bisa ditambahkan ya, pembayaran gaji karyawan bulan Desember. Lalu di sini akunnya boleh diisi dengan beban gaji gitu ya. Nah, beban gaji ini bakalan masuk di posisi debit dan kas pada Bank Mandiri ini bakalan masuk di posisi kredit gitu ya. Kalau sudah di record saja gitu ya. Sudah selesai gitu. Nah, apabila ada kesalahan dalam pengerjaan transaksinya bisa kita perbaiki di sini di transaksi jurnal ya, di sini. Lalu kita sesuaikan tanggalnya di sini. Jadi nah, ini adalah transaksi yang sudah kita kerjakan barusan. Kalau misalkan ada kesalahan boleh dibuka saja, dibuka seperti ini, lalu diperbaiki kesalahannya. Kalau tidak bisa diperbaiki boleh dihapus dulu gitu. Ya, mungkin seperti itu saja. Mohon maaf apabila penjelasannya itu terlalu cepat karena memang waktu juga ya.
biar tidak terlalu panjang videonya, agar tidak membosankan gitu ya. Karena saya tahu untuk pelajaran itu selalu membosankan gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih.